Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Masuk semua ya, bagus. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ada motivasi nih. Karena pembelajaran itu tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Nah, jadi dengan ilmu kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah mengapa penting bagi seseorang mencari ilmu dengan baik dan tekun. Selain itu, dalam mencari ilmu juga harus penuh semangat agar tak sia-sia dalam belajar. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang masalah ekonomi. Ada yang masih ingat apa itu masalah ekonomi? Ya, Bu. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Intinya, karena keinginan dan kebutuhan manusia itu banyak sekali dan tidak terbatas. Sementara ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan belum bisa memenuhi keinginan tersebut. Inilah masalah pokok ekonomi yang sering kita alami. Nah, kalian pasti pernah mendengar atau melihat berita tentang kelangkaan kan? Nah, apa sih kelangkaan itu? Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kelangkaan dan biaya peluang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian kelangkaan dan biaya peluang. Yang kedua, memahami fenomena kelangkaan berdasarkan pengalaman dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, menyebutkan faktor penyebab kelangkaan. Dan yang terakhir, memberikan contoh biaya peluang. Langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran. Kalian tahu akhir-akhir ini kita sempat dihebohkan dengan hilangnya barang ini. Ya, di pasaran barang apa itu? Susu beruang. Nah, kok bisa, Bu? Jadi ceritanya susu ini dipercaya orang-orang bisa menyembuhkan COVID-19. Akhirnya terjadi yang namanya panic buying. Orang-orang cemas dan memborong susu ini sampai stoknya habis. Ya, tidak sampai di situ, orang-orang juga udah coba cari ke sana kemari, tapi tetap aja tidak ketemu. Nah, kira-kira kok bisa tiap jadi jumlah susu yang ada itu tidak sebanding dengan banyaknya orang yang mau membelinya. Bahkan, bisa jadi nih ada satu orang itu bisa membeli lebih dari satu kaleng susu. Ya, oleh sebab itulah ada sebagian orang yang tidak kebagian atau tidak bisa membeli susu ini karena stoknya udah habis, sudah diborong oleh orang-orang itu. Nah, dari sini timbullah fenomena yang kita sebut sebagai kelangkaan atau langka barangnya. Nah, sekarang apa itu kelangkaan? Setelah Ibu jelaskan tadi, menurut kalian apa itu kelangkaan? Menurut saya, kelangkaan adalah proses mengurangnya barang yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Adalah suatu ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Iya, benar. Kelangkaan itu adalah kondisi di mana jumlah sumber daya yang tersedia lebih sedikit dari jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti tadi, jumlah susu beruang yang ada ternyata lebih sedikit dari jumlah orang yang mau membelinya. Bahkan ada juga sebagian orang yang membelinya itu lebih dari satu, karena menurut mereka satu aja tidak cukup, apalagi mereka juga takut kehabisan. Nah, dari sekian banyak itu, oleh itu sebab faktor yang paling penting dari adanya kelangkaan itu sendiri adalah sifat alami manusia yang tidak pernah puas. Selain itu, ada faktor lain yang bisa menyebabkan kelangkaan, yaitu yang pertama, adanya perbedaan letak geografis. Kelangkaan itu bisa terjadi karena tidak meratanya persebaran sumber daya alam yang menyebabkan terjadinya kelangkaan di beberapa daerah. Kemudian yang kedua, ada tingginya pertumbuhan penduduk. Jadi, ketika semakin hari penduduk itu kan semakin banyak, otomatis kebutuhan pun juga akan bertambah banyak. Nah, ketika ini tidak diimbangi dengan proses produksi, maka akan menimbulkan kelangkaan. Selanjutnya ada kemampuan produksi. Misalkan kita negara lain dapat memproduksi mobil, tapi kita masih belum bisa memproduksinya. Nah, makanya kita bisa saja mengalami kelangkaan ini. Oleh sebab itulah kita impor dari negara lain. Nah, kemudian
Yang terakhir, ada perkembangan teknologi yang tidak merata. Hal ini bisa menimbulkan adanya ketimpangan untuk menghasilkan barang ini sebenarnya sama saja seperti kemampuan produksi. Jadi, misalnya ketika teknologi kita akan belum secanggih teknologi negara lain, maka itu akan mempengaruhi kemampuan produksi kita. Nah, ketika orang-orang itu kebutuhannya sama, tapi barang yang tersedia sedikit, maka timbullah kelangkaan. Jika kita ngomongin kebutuhan dan kelangkaan, maka kurang lengkap kalau kita tidak bahas biaya peluang ya. Nah, apa pemahaman kalian tentang biaya peluang? Adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan seseorang karena memilih alternatif pilihan lainnya. Saya biaya peluang itu hilangnya manfaat ketika satu alternatif dipilih dari alternatif yang lain. Baiklah, biaya peluang adalah biaya muncul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan lain. Kenapa kita harus memilih? Ya, karena kebutuhan kita banyak, sedangkan alat pemuas atau sumber daya yang kita miliki itu terbatas jumlahnya. Bahkan ketika sumber daya yang kita miliki itu sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan, maka bisa menimbulkan yang namanya kelangkaan. Oleh sebab itulah kita harus memilih. Ketika kita memilih suatu pilihan, maka secara otomatis kita harus meninggalkan pilihan lain. Nah, maka muncul biaya di situ. Seperti misalnya Anissa baru lulus dari perguruan tinggi, kemudian dia mendapatkan tawaran pekerjaan dari 3 perusahaan. Dari ketiga penawaran tersebut, ternyata Anissa memilih bekerja di perbankan dengan gaji 2.500.000. Jadi, kalau kita lihat di sini biaya peluang tadi kan biaya yang muncul karena membuat suatu pilihan. Jadi, biaya peluang yang dikorbankan oleh Anissa adalah sebesar 2.300.000. Jadi, bisa dikatakan biaya peluang yang dikorbankan oleh Anissa ini adalah biaya terbesar dari berbagai pilihan yang ada. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi pada hari ini? Tidak ada? Baiklah, kita dapat menyimpulkan materi pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, baiklah, dipersilakan. Kelangkaan terjadi karena adanya alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas dibandingkan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Sedangkan biaya peluang adalah biaya kesempatan yang dikorbankan karena memilih suatu pilihan tertentu dibandingkan pilihan lainnya. Jadi hubungan antara kelangkaan dengan biaya peluang yaitu jika kelangkaan terjadi maka akan berimbas pada konsumen atau masyarakat dalam hal memilih barang. Mereka pasti akan mencari barang yang lebih mudah didapat atau barang alternatif. Nah, benar sekali. Dari sini kita simpulkan ya bahwa sebelum memutuskan sesuatu itu, kita harus mempertimbangkan biaya peluang yang akan kita korbankan, sehingga apa yang menjadi pilihan kita akan memberikan manfaat yang lebih daripada apa yang kita korbankan. Oke, kita telah menyelesaikan topik tentang kelangkaan dan biaya peluang di sini. Kita belajar ekonomi emang tidak otomatis bikin kita kaya, tapi dengannya kita bisa maksimalin apa yang kita punya dan ngambil keputusan terbaik dalam hidup kita. Baiklah, untuk evaluasi pembelajaran hari ini sudah Ibu kirim tugas di grup ya. Soal berbentuk pilihan ganda 1 sampai dengan 10, batas pengumpulan jam 12, ditulis tangan lalu di PDF-kan ya. Kita cukupkan pertemuan pada hari ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.